Action. Hai, nama saya Kuzai. Hai, saya Bella. Boleh kongsikan sedikit kan teh bulan 11 nih kita ada buat tamu besar hari itu di Kota Belut. Jadi bolehkah kamu cerita sedikit apa perasaan kamu waktu first kali kita dapat tahu yang kita akan buat tamu besar nih? Apa kamu punya perasaan dan kamu dapat tahu apa expectation kamu yang kamu rasa kamu boleh the outcome of the tamu besar lah. Oke, saya lah duluan kan. Oke, masa awal-awal dengar tuh aku nggak tahu lah sangat pasal tamu besar nih sebab mungkin sebelumnya aku nggak pernah pergi pun. Sekali aku tengok lah di YouTube beberapa video pasal tamu besar nih kan yang sebelum Covid nih. Aku tengok pun macam pesta lah macam jom heboh begitu, tapi dia khusus di Kota Belut. Jadi aku pikir mesti yang peringkat daerah nih kan. Sekali macam yang dapat job begitu yang ambil live begitu kan broadcast. Kira macam mana mau buatnya. Itu yang dipikiran lah first, yang macam mana mau buat. Habis itu tengok macam equipment pun macam yang boleh kini apa. Habis itu kawasan tu bukanlah macam dia kawasan yang bandaraya yang bandaraya ni apa yang kita mau cari di situ kawasan tu memang terus dapat. Kalau macam daerah ni macam kena berfikir mau prepare awal dulu lah macam mana baru kita pergi shoot tempat tu. Dan yang kedua tu memang excited lah sebab ini macam first time kan buat, sebab sebelum ni tak pernah pun join yang event-event besar. Jadi macam mungkin boleh buat nih, cuba aja cari pengalaman apa semua. Apa lagi ya? Jadi kau punya first expectation hari itu kau rasa macam apalah macam macam kau ragu-ragu lah yang kau the team boleh buat benda tu. Kalau macam ada macam masa tu kan, macam contoh setahun begitu persediaannya macam mungkin boleh lah, tapi sekali dia kasih tahu macam beberapa bulan begitu beberapa bulan sebelum event tu buat, jadi persediaan macam dalam masa singkat ni boleh ni. Itulah macam karena risau juga. Habis tu dia kalau tengok yang event-event lain ni kan. Kalau event lain macam dia apa yang dibuat di negeri lain macam boleh mau ikut yang style begitulah yang Bella pula? gitu. As for me, yang first dapat job tu tidaklah banyak fikir sebab I know my job in Smart Bar. So bila dapat job tu, I know. Mostly saya cuma akan assist lah, tolong jadi tolong ambil BTS kah whatsoever kan. Tapi unexpectedly tiba-tiba kena apa tu? Jadi artis. Ya, tiba-tiba jadi host untuk live broadcast tu. So wow, it's sangat unexpected benda tu. Jadi masa dapat job tu masa tu saya sangat overthinking. So first time live broadcast kan depan audiens banyak. Selalunya pernah juga jadi macam MC tapi just yang kecil-kecil macam hari keluarga atau di kampung-kampung. Jadi yang big lah for me. Jadi masa tu saya sangat overthinking macam mana kalau orang judge apalah ni yang host dorang pilih ni begini ataupun kenapa dorang hire ni yang lack of experience. Tapi the outcome selepas sudah menjalani kan thankful juga sebab masa rasa tidak boleh tu sebenarnya the outcome selepas kami bekerja keras untuk event tu berhasil juga. Syukur. Ya. Jadi, cakap Masa dia jadi host tu kan itu bukannya perancangan awal masa yang sebelum datang sana kan. Kita pun tidak tahu yang
dia host. Sekali macam sudah sampai di acara perasmian tuh, baru itu, dia macam, oh, awan, macam mana ini ya? Tapi di situ adalah juga yang kru produksi yang sudah pengalaman kan, jadi macam di guide lah sudah, oke senang sikit. Jadi kami cuma just fokus yang belakang tabir begitu, dia just do her job, itu. Jadi selama kita beberapa hari berkampung dekat Kota Belud tuh, kita mesti ada banyak pengalaman, ada banyak tempat kita pergi, ada banyak orang kita jumpa, ada banyak culture yang kita tengok. So dalam banyak-banyak semua tuh, apa yang kamu rasa kamu punya favorite moment? Maybe like orang yang kamu jumpa, ataupun maybe pemandangan yang kamu nampak, ataupun anything lah yang kamu rasa yang kamu punya favorite moment yang time kita buat kerja ke tamu besar KB itu. Bella? Kalau saya lebih banyak favorite moment dekat studio lah. Sebab masa syuting tuh, sebab saya host kan, so saya banyak coba, bukan banyak lah, 3. Mencoba pakaian tradisi yang kaum yang ada di Kota Belud, yaitu Bajau Sama, Dusun Tindal dengan Iranun. So my favorite moments ialah masa tu bila saya dapat mencuba pakaian tradisi dan dapat menggayakan orang punya busana lah. Kalau kau Zai? Masa macam sebelum favorite moment tuh masa syuting lah dari awal sampai habis. Semua favorite moment kau lah kalau gitu. Dah jalan. Jadi tidak rasa stres gitu. Semua Stres tuh ada aja, tapi just kan kalau kerja macam suka buat syuting, terutama kalau macam sama Bella lagi host, jadi dia pandai bercerita bah. Jadi kita yang syuting ni pun macam okey lah, ndak jauh terpikir apa yang suruh dia mau cakap pada awalnya gitu. Jadi kau rasa macam Bella ni trustable lah, boleh depend dengan dia lah. Dia macam boleh apa tuh bawa suasana tuh yang kalau macam time shooting tuh yang selalu blur kan, yang apa tamu buat nih apa. Host pun kadang-kadang kalau macam dah macam apa tuh, dia tanya cameraman. Cameraman pun tanya begitu. Gitulah biar dia pandai apa tuh, dia pandai bawa suasana tuh lah, jadi cameraman pun enjoy shooting gitu. Satu lagi yang kita memang perlu berterima kasih lah yang melancarkan kita punya host punya apa semua. Apa tuh, kita punya host jemputan kita, Cik Saiful Maud kan. Nah, kalau tidak dia Bella pun ada banyak belajar dari dia semua tuh. Dari Saiful Maud pun saya ada banyak juga belajar tentang hosting, tentang scripting, tentang persembahan sebagai host pun banyak juga. Dari macam Abang Saiful tu kan, dia bermula dari host juga, betul. Kalau dia sudah pandai bawa suasana tu, jadi sekeliling tu pun terikut sekali vibes-nya. Ya, betul. Jadi terus kau pun rasa macam hype kan? Hype. Kita pun siup. Hype. Jadi kalau macam dia bermula dari situlah, dia yang pembawa. Jadi itu yang macam basic lah dalam syuting begitu. Cool kan. Dia pun macam banyak dia tahu. Dia pun berasal dari KB, jadi dia pun banyak tahu semua tu. Okay, cool. Okay, so time sepanjang tu kan kita sudah memang ada full schedule kita kan. Kita sudah plan hari ini kita mau buat ini, hari ini kita mau shoot ini, hari ini kita mau edit ini. Coba kalau dari untuk Kuzai lah sebagai cameraman, based on the scheduling kan, ada apa-apa kah yang macam kau tiba-tiba tidak jangka? Tiba-tiba hujan kah hari itu, patutnya hari itu kita shoot outdoor, ada hujan kah gitu? Kalau schedule tu tiada masalah juga sebenarnya, cuma cuaca tu lah. Kita pun dah boleh juga. Itu kuasa Tuhan kan. Jadi kita pun nak sangka lah. Kita macam bergerak panas. Sekali sampai sana nampak dari jauh. Kan tiba-tiba jam pagi-pagi kita mau pergi sarapan terus hujan. Kita pun kan risau juga. Bukan risau lah. Kalau macam diri basah tu itu enggak kisah sangat. Yang kamera kita pegang tu, kita pun takut juga. Berapa tu harga kamera kita tu? Boleh lah. Kalau macam iPhone sekarang tu, itu macam mau 4 biji ke 5 biji. Kita pun 1 biji pun tak mampu.
kita pun takut juga. Ya, kita pun kita cari inisiatif, cari baju lah, bawa baju lebih, cover je dengan kamera itu. Itu sih caranya gitu. Tapi kalau yang jadwal tuh saya rasa kita well prepared juga sebab masa tuh sebelum kita plan hari ini kita mau shoot apa, kita sudah cek ramalan cuaca. Oke, so kita sudah plan kalau macam kita rasa putang nih hujan, kita tukar shoot kita kepada yang indoor atau outdoor kan. Nah, kalau pasal tuh kita kena macam tengok dari yang penduduk juga lah, yang penganjur acara tuh kan. Kita just ikut dorang saja. Orang yang kita mau deal lah. Kalau jadwal bu, kita boleh ikut jadwal tuh. Tapi kalau acara tuh, enggak. Kalau lah dia bilang hari ini cancel, terpaksa ikut. Tapi selama acara tamu besar tuh berlangsung, dalam masalah dalam jadwal tuh kita just buat kita datang dan pergi banyak gitu saja. Ada hari dia yang macam hari cerah, ada hari yang hujan, tapi still kita go on dengan syuting kita kan. Ya kita yang penting kerja jalan lah itu. We have to be flexible lah. Oke. Kalau Bella pula unexpected moment? Unexpected moment mostly tentang transport lah. So yang firstly kami dalam perjalanan mau pergi apa tuh namanya? Sopo ni? Bukan sopo ni. Masa on the way pergi Chowpadi. Sungai Siasai. Pagi-pagi tuh kan. Ya, masa tu saya dengan Salijanda, masa tu untuk shoot video untuk apa tuh? Kamu pergi Raptai tu. Ya, pergi Raptai kuda berhias. So, kami kan followers. Oke, dalam Waze tuh, kami sudah ikut lah location yang kena bagi itu. Kami sudah sampai, rupanya kan kami sampai di seberang sungai itu. So, sungai itu kan begini, contohlah sungai itu begitu kan. Lokasi sebenarnya di sini. Kami sampai di sini, di atas sungai itu. So, saya dengan Salijan kan, astaga apa nih? Sangat mencabar lah itu. Masa dalam perjalanan itu juga kami ada terlimpas jalan-jalan masuk kuburan. Satu itu yang sangat unexpected lah. Jaga, jadi siapa yang hantar tuh, siapa yang bagi kamu ke location. Kali dia mau hantar kamu pergi kuburan pada, tapi kamu terjumpa pula jalannya. Probably. Scary. So, second transport juga. So, kami sudah habis shooting di KB. On the way balik KK tu, kami punya kereta breakdown. Nah, masa tu sudahlah jam, 1 jam. Lepas tu, masa tu gelap. Kereta kami tu kan masalah yang first, radio tidak dapat pasang. Lepas tu lampu pun tidak dapat on. Bayangkan masa tu kan malam. Tidak dapat on lampu, jadi kami sangat bergantung dengan lampu-lampu di tepi jalan tu saja. So, bersyukur juga lah masa kami mau berhenti itu. Ngam-ngam tempat kami berhenti itu ialah workshop. Dan orang-orang di sana sangat suportif, sangat baiklah menolongkan. Iya. Yang mula-mula tuh dia punya tanda-tanda kereta tuh mau breakdown tuh, mula-mula tidak radio kan? Iya, mula-mula radio. Tapi sebelum itu pun ada juga dia kami punya kereta lampu engine kata. Dia menyala. Dia menyala. Betul. Oh, tentu Guzai pun ikut kereta itu kan? Saya ikut kereta lain tuh. Iya. Oh, ya. Oke lah, next soalan untuk Guzai. Sepanjang dekat KB itu apa the hardest shot dan yang kau kena ambil? Hardest shot. Saya ingat yang lomba kerbau tuh lah. Kan ada satu cameraman tuh, dia pakai lens besar. Jadi saya pun pakai yang gitulah kan. Kalau yang ada lens tuh kan besar, dia dari jauh pun boleh jadi shoot. Asal jelas lah dia boleh zoom. Kalau aku nih terpaksa yang mau pergi tengah-tengah sawah tuh untuk yang penting tidak berlanggar lah sama kerbau tuh kan untuk tangkap yang best shot apa semua. Jadi saya pun itu salah satu lah cabaran terpaksa tengah sawah. Terpikir yang di situ kalau yang tiba-tiba kamera kan karena kalau kita cuai terjatuh di situ itu pun risau aja baru time tuh mau hujan. Jadi kau masuk sawah tuh berkaki ayam lah. Ya saya berkaki ayam masa tuh terpaksa buka kan sebab saya tengok pun
macam berlumpur-lumpur. Kan risau je di situ ular. Saya pun reda sih, yang penting shoot cantik. Okey lah. Tidak juga lah terjatuh. Setakat ni saya tengok jalan je di bawah tu kan, dia tanah pun keras juga. Okey, senang boleh jalan. Tiada minta lah. Masa tu kaki dah terendam mungkin dah gitu, dah ada lintah setakat di masa syuting tu. Ya, Anusia. Bella, Haid ya. okey juga. Time dorang tengah berhuha-huha dalam sawah tu. Time tu apa kau punya task time tu? Masa tu saya shoot untuk apa nama dia tu? Jadi Intro. host. Ya, jadi host Ya, untuk dia jadi host jadi tu. host untuk the introduction video tentang program tu dengan closing. So benda mencabar bagi saya ialah bila perlu hafal skrip dan kena kena buat dia macam nampak spontaneous, dan yang paling unexpected juga bila saya perlu bercakap kan tamu besar tu dia ada live yang hari terakhir. So masa hari terakhir tu malam tu baru kena bagi tahu yang okay, besok kamu akan live juga. So benda tu unexpected kan, saya macam yang itu yang paling susah bagi saya lah untuk bercakap yang live tanpa saya perlu hafal skrip yang tiada preparation langsung. Itu yang paling mencabar bagi saya. Ya, itu sejalan perkongsian kami tentang tamu besar yang kami buat tahun lalu. Yes. Dan ini our first attempt untuk buat podcast. So jangan lupa untuk like, yes, subscribe, And share the yeah. video.